Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Esther Awiluluni, NIM 1902120802, Prodi Teologi, kelas A, semester 5, mata kuliah Homiletika 2. Di sini saya akan membacakan satu nas Alkitab, yaitu tugas dari khotbah kontekstual yang terambil dari kitab Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Di bawah perikop, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah yang berbunyi demikian. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Baik, di sini saya mengambil tema khotbah saya, yaitu ajaran yang benar. Dalam kehidupan setiap orang, pasti orang memiliki tekad, tujuan, supaya lebih baik lagi ke depannya, terutama untuk menjalankan tugas dalam melakukan segala sesuatu. Seperti ada tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu adalah salah satu ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita hidup di jalan ajaran yang benar. Dan seperti kita ketahui dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-10 tadi, Ezra ini meneliti sebuah Taurat dan mencari kebenaran, seperti kebenaran dalam Alkitab. Berarti dia menggali apa yang tidak dia tahu, dia pelajari, dia mencari hal yang benar, untuk dia menggali lebih dalam lagi ajaran yang Tuhan berikan. Dan tidak lupa dia selalu berpegang teguh pada ajaran yang Tuhan berikan kepadanya. Dari Ezra juga kita belajar ajaran yang benar itu hanya diberikan oleh Tuhan, tidak kita dapat dari orang lain. Terutama kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita ingin belajar menjadi seorang lebih baik, pasti kita akan merubah hal yang buruk yang kita miliki dalam kehidupan kita. Seperti itu yang Tuhan selalu inginkan kepada kita tiap umatnya. Di sini, bagaimana hidup sesuai ajaran yang benar. Saya mengambil beberapa nas Alkitab untuk melihat bagaimana hidup yang sesuai dengan ajaran dan perintah firman Tuhan untuk kita tiap-tiap hidup hari. Sesuai ajaran berarti hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini saya mengambil dari salah satu nas yang terambil masih dari dalam kitab Ezra pasal 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Oleh karena engkau disuruh raja serta 7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadikan peganganmu. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan itu harus memiliki tujuan. Tujuan itu yang datangnya daripada Tuhan. Tidak mungkin kita memiliki tujuan tapi tidak sesuai ajaran, itu sangat tidak mungkin. Pasti setiap kita memiliki tujuan. Saya sekolah, saya memiliki tujuan supaya saya menjadi seorang sarjana. Saya sebagai seorang mahasiswa, saya tidak mau meninggalkan Tuhan dalam hidup saya, dalam pendidikan saya. Karena dalam masa susah, senang sekalipun, saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan selama kita memiliki tujuan, pasti kita memiliki jalan sesuai ajaran firman Tuhan. Dan di sini dikatakan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadikan peganganmu. Jadi maksudnya berpedoman itu kita berpegang kepada perintah Tuhan, kepada sesuatu yang telah ditetapkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita andalkan bersama-sama dengan Tuhan itu hasilnya luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk yang kedua, saya mengambil dari Ezra pasal 9 ayat yang ke-6. Di bawah perikop, Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa yang berbunyi demikian. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Nah, sesuai dengan tema yang saya ambil, hidup sesuai ajaran yang benar, berarti kita menjauhi larangan yang Tuhan tidak inginkan dari hidup kita. Karena setiap hal yang kita lakukan itu adalah hal yang sudah ditetapkan Tuhan. Yang mana yang bisa kita lakukan, yang mana yang harus kita jauhi. Seperti tertulis dalam nas ini,
malu dan mendapat cela. Karena apa? Karena di sini dosa mereka itu sudah melebihi kepala mereka. Yang terakhir yaitu Ezra pasal 9 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian, dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia dari Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan beri kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Dalam keadaan apapun, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun tidak mungkin kita lewati, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Badai pasti berlalu, karena semua yang kita lakukan dengan Tuhan itu tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ingat, selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita, baik itu susah, senang, baik itu pun dalam keadaan yang sangat tidak mungkin kita lalui sekalipun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Tuhan ingin kita sebagai umatnya selalu dekat kepadanya dan ikut serta setia mendengarkan firman-Nya, menjadi penyebar firman yang baik baginya, membawa bangsa-bangsa lebih dekat kepadanya dan menjadi perantara antara umat manusia dan Tuhan. Jadi kesimpulan dari khotbah ini adalah hidup dalam ajaran yang benar berarti hidup yang benar-benar ingin berubah, benar-benar ingin membuang hal yang tidak baik dalam kehidupannya dan menetap bersama Tuhan selalu dalam hidupnya, menjadi pengabar firman Tuhan, menjadi penyalur akan sesama, menjadi penolong akan sesama, menjauhi hal yang tidak Tuhan inginkan, hidup sesuai ajaran dan firman Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab ini. Kita sama-sama belajar mengikuti mana ajaran yang benar, karena pada dunia saat ini, dunia ini semakin goyah. Banyak hal, cobaan untuk mengubah kita dan menjauhi kita dari Tuhan. Tapi ingat, dalam keadaan apapun, dan seburuk apapun kita dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita, bersama-sama dengan kita, menopang kita, menolong kita supaya selalu dekat kepadanya. Tuhan juga ingin kita hidup sesuai ajaran, seperti saya ambil temanya hidup dalam ajaran yang benar, berarti hidup yang benar-benar dekat dengan Tuhan dan benar-benar mengikuti ajaran yang telah Ia ajarkan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Banyak dapat kita baca, hidup sesuai ajaran itu sangat banyak, tidak hanya terambil dari kitab Ezra saja, tetapi saya mengambil dari kitab Ezra untuk gambaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.